Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan langkah strategis percepatan peningkatan karir dosen, ya, terutama kita yang ingin mempercepat karir dosen kita itu menuju ke guru besar, ya, insya Allah. Uh, Disclaimer dulu bahwa pada video kali ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi ya berdasarkan dari pengalaman dan juga cerita teman-teman yang memang peningkatan karir dosennya itu lebih cepat ya. Jadi saya membantu untuk sharing pada video kali ini. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload ebook yang bisa digunakan kemudian untuk menulis di jurnal-jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu dosen, yang pertama dulu bahwa ada roadmap ya kalau kita itu kepingin lebih cepat peningkatan karir dosennya, terutama menuju ke guru besar ya atau ke profesor. Tapi tentu Bapak Ibu dosen sudah paham bahwa untuk ke guru besar ataupun ke profesor itu kan salah satu persyaratannya itu adalah harus lulus doktor dulu. Nah, tanpa lulus doktor kita tidak bisa menuju ke guru besar ataupun ke profesor gini. Nah, jadi uh, tahapan karir dosen dari asisten ahli hingga profesor itu sebenarnya sudah tertuang di dalam kebijakan ataupun peraturan POPAK ya, dan sekarang itu sudah berubah di mana lebih kepada memiliki pengembangan atau fokus kepada output yang sesuai dengan Kepmendikti Saintek nomor 63 tahun 2025. Nah, itu yang ini. Jadi Bapak Ibu dosen itu harus lebih banyak memikirkan outputnya ya ketika kita melakukan riset dan lain sebagainya, ketimbang dari proses ataupun masih dalam bentuk misalnya proposal ataupun dalam bentuk laporan. Jadi yang harus banyak dipikirkan itu adalah outputnya itu seperti apa. Nah, kita mulai dulu dari fase 1 ya, asisten ahli. Jadi fase 1 untuk asisten ahli terutama bagi dosen-dosen yang baru berkarir mungkin ya sebagai dosen. Jadi di teman-teman dosen yang baru menuju ke asisten ahli itu atau posisinya sebagai asisten ahli itu adalah harus fokus pada pengembangan. Ya, jadi orientasi tridharmanya itu harus jelas, terus terutama dia harus belajar melakukan penelitian sama adaptasi terhadap sistem-sistem yang ada. Nah, itu yang harus yang harus dipelajari dulu seperti itu. Nah, kemudian tujuan adaptasi dan pemahaman dasar Tridharma perguruan tinggi itu perlu karena mungkin tidak banyak semua dosen itu memahami hal tersebut ya, terutama bagi mereka yang baru berkarir sebagai seorang dosen gitu. Nah, bisa sebenarnya memulai dari memahami peran Tridharma gitu. Nah, output yang diharapkan itu bisa publikasi di jurnal Sinta 4 atau Sinta 5 ya, dan penyusunan modul ajar sebagai bukti kemampuan mengajar dan menulis akademik dasar. Kemudian mungkin sudah bisa belajar ya menulis buku terutama untuk yang baik kalau buku referensi bisa dipelajari ya dipelajari, tapi saya menyarankan dulu untuk yang fase ini itu mungkin bisa belajar dulu yang namanya buku ajar ya, menulis juga buku ajar. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah fase kedua ya, lektor ya. Jadi fase kedua pada lektor ini ya sudah ada sedikit peningkatan, jadi bisa penguatan rekam jejak, publikasi dan kepakaran ya. Jadi sudah bisa memikirkan kepakarannya itu apa, kemudian mungkin karena sudah punya pengalaman di dalam publikasi waktu di jabatan akademik asisten ahli, maka dia harus memiliki rekam jejak publikasi yang bagus. Nah, kemudian
dosen tujuannya itu adalah dosen sudah diharapkan menjadi ahli di bidang tertentu dengan reputasi akademik yang mulai diakui secara nasional. Nah, outputnya itu publikasi bisa diharapkan ya untuk mungkin bisa publikasi di jurnal-jurnal Scopus Sinta, di jurnal Sinta 1 maupun Sinta 2 ya, atau bahkan di jurnal Scopus, dan sudah meranjak naik ke buku-buku yang ber-ISBN ya, buku referensi misalnya, atau bahkan book chapter gitu ya, yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ini yang apa yang harus dilakukan ya, rekam jejaknya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah um, untuk yang fase ketiga, lektor kepala. Nah, ini yang seringkali banyak mengalami ini ya, mulai dari rektor kepala dan ke guru besar sebenarnya itu sudah banyak mengalami perubahan besar ya dalam di dalam kehidupan di kampus, bahkan sampai ke hasil publikasi dan untuk naik ke jabatan akademik yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau untuk kolektor kepala, dia lebih fokus pengembangannya itu pada penguatan rekam jejak, publikasi, dan kepakaran ya, sama dengan lektor, cuman dia sudah bukan hanya memikirkan terkait dengan ini ya, terkait dengan uh, kuantitas yang dihasilkan, tapi kualitas juga. Nah, tujuannya itu adalah membangun kepakaran tersebut ya, kepakaran dan reputasi nasional ya. Jadi bahkan kalau dia memungkinkan memiliki misalnya keahlian tertentu ya, mungkin saja dia bisa membangun kepakaran dan reputasi di bidang internasional gitu. Nah, outputnya itu adalah bisa publikasi di Cinta 1 maupun Cinta 2 ya, karena itu merupakan bagian dari ini ya, bagian dari pelaporan BKD misalnya semacam itu. Karena untuk pelaporan BKD itu kan uh, kalau misalnya dia mau memikirkan hanya cuma jangka pendek ya tentu hanya cuma Sinta 1 atau Sinta 2 ya. Tetapi kalau misalnya jangka panjang yang masa berlakunya bisa sampai 3 tahun ya, maka harus Scopus seperti itu. Nah, untuk buku ya yang fase ini itu juga harus sudah menunjukkan keahliannya di dalam menulis buku ya, baik itu buku referensi atau book chapter ya. Kalau buku ajar ya sesekali oke lah gitu ya. Jadi untuk sebagai pengembangan dan biar tidak ada stagnasi ketika menulis buku gitu. Nah, selanjutnya itu adalah fase keempat, calon profesor ya, atau bahkan sudah profesor. Jadi, fokus pengembangan itu adalah kepemimpinan akademik, inovasi, dan mentoring. Jadi, sudah bisa mementor ya, mentoringnya junior-juniornya ya. Kemudian pemimpin riset dan pembinaan akademik ya. Jadi, teman-teman dosen yang mungkin akan naik jabatan itu dibina ya, dengan melakukan bootcamp misalnya semacam itu. Kemudian outputnya adalah bisa publikasi di jurnal Q1 ataupun Q2. Kemudian tim pengusul hibah nasional untuk Sinta untuk jurnal Sinta sebenarnya kalau hanya cuma untuk pemenuhan syarat BKD yang penting memenuhi ya tidak apa-apa. Tetapi sangat direkomendasikan pada posisi ini itu karena dia memberikan inovasi mentoring, maka semestinya dia bisa memberikan contoh yang baik. Oleh karena itu harus bisa publikasi di jurnal Scopus seperti itu. Nah, jadi fase kelima itu ke profesor ya. Jadi profesor itu bisa pengembangan transformasi iptek, kemudian ada kontribusi nasional maupun global ya. Jadi karena dia sudah punya nama ya, nama kemudian sudah punya jaringan internasional ya, sering mengikuti international conference, bahkan sudah menjadi keynote speaker di berbagai ini ya, di berbagai forum gitu. Kemudian tujuannya adalah kontribusi nasional dan internasional ya, karena dari hasil publikasi, hasil-hasil penelitiannya yang kemudian dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional. Nah, outputnya itu adalah inovasi pengembangan ilmuwan dan roadmap keilmuan. Nah, itu yang harus yang harus dijaga seperti itu.
Nah, kesimpulannya, perjalanan menuju profesor ya menuntut itu peningkatan keberlanjutan dari kemampuan akademik, riset, dan kepemimpinan. Jadi setiap fase itu merupakan fondasi bagi pengembangan kompetensi yang lebih tinggi sehingga mencapai kontribusi global seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.